warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Hadilaksana dan saya dari Jakarta Global University, program studi teknik sipil semester 2. Oke, langsung saja nih kita ke topik pembicaraan hari ini, yaitu mengenai sastra di Indonesia. Nah, biasanya ya di podcast-podcast seperti zaman sekarang ini, podcast dari Bungkus, podcast Ivan Gunawan atau podcast lainnya itu membicarakan tentang sastra. Langsung saja, di sini saya mendatangkan seorang narasumber, yaitu teman saya sendiri waktu SMP, tepatnya di SMP Negeri 4 Kota Magelang. Dia sekarang kuliah di Universitas Tidar, yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Keren banget, gila. Jadi apresiasi dulu. Nggak biasanya kan orang zaman sekarang yang tertarik pada bidang sastra gitu, apalagi pendidikan gitu. Pastinya kan lulusan pendidikan sastra dan bahasa Indonesia ini biasanya tuh ngajar jadi guru bahasa Indonesia gitu kan, pintar ngomong, pintar berbahasa. Oke, langsung saja, namanya adalah Kak Nur Aini Rosalita Afiani Endarto. Panjang banget gak tuh namanya? Oh ya, langsung saja. Sebenarnya mohon maaf karena PPKM ini, jadi narasumber yang saya datangkan itu secara online begitu. Kenapa? Ya untuk menghindari kontak fisik. Jadi kita terhindar dari paparan virus corona. Oke, langsung saja kita hubungi narasumber kita, Kak Nur Aini Rosalita Afiani Endarto. Bentar ya, saya ambil HP bayangan dulu. Karena HP-nya dipakai buat video gitu ya. Tip, 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 tip. Halo, selamat sore Kak Nur Aini Rosalita Afiani Andarto, teman saya, teman SMP saya yang paling cantik gitu ya. Mohon maaf nih Kak, mengganggu waktunya. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, kita ada janji untuk berbincang-bincang mengenai sastra Indonesia gitu. Langsung aja nih Kak, menurut Kakak, apa sih sastra itu? Terutama sastra Indonesia ya. Dan apa sih gunanya sastra di kehidupan kita gitu? Langsung aja Kak, boleh. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Iya Sebelumnya Kak. saya ingin meluruskan saja bahwa saya ini kuliah di Pendidikan Bahasa dan Oh, Sastra oh Indonesia, iya ya. Universitas Tidar, Universitas Mohon Tidar. maaf Jadi, sebelumnya Kak. antara Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Pendidikan Bahasa Indonesia itu berbeda. Jika Mm-mm. hanya Pendidikan Bahasa Indonesia itu berarti mahasiswanya tidak mendapatkan mata kuliah tentang sastra. Ya, Akan tetapi saya mendapatkan mata kuliah tentang sastra, berarti saya kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mantap sekali. Universitas Tidar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Aldi tentang apa itu sastra Iya, dan sebenarnya apa sih gunanya sastra di kehidupan kita. Jadi menurut saya pribadi sastra merupakan ungkapan ekspresi manusia mm-mm. dalam hal apapun, bisa dalam karya tulisan atau lisan, kemudian juga bisa berupa audio visual yang dapat Ya, kita lihat. Nah, isinya adalah apa? Isinya ada pemikiran, pendapat, pengalaman hingga perasaan yang betul. bentuknya itu imajinatif Iya, gitu. iya. Jadi, karya sastra bisa mencerminkan tentang diri kita, lingkungan kita, atau hal apapun itu yang dipikirkan oleh manusia. Seperti itu, Mas Ali. Jadi, Iya, sebenarnya sastra ini sangat luas sekali jenisnya. bener Kak Ada yang Nuraini. dalam bentuk puisi, Iya, kemudian novel, itu kan berarti bentuknya roman, iya, kemudian ada monolog, ada drama, ada teater, banyak sekali jenis-jenis iya sastra yang bener. sebenarnya bisa kita kulik. Nah, manfaatnya apa sih untuk kita? Gunanya apa untuk kita dalam masyarakat dan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sastra ini kan merupakan pemikiran kita yang kita ejawantahkan ke dalam tulisan ataupun lisan. Jadi saat kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita dengan gamblang Iya, secara langsung, kita bisa mengimplementasikannya ke dalam sebuah karya sastra. iya, Toh, karya sastra yang akan kita hasilkan ini akan memberikan suatu investasi tersendiri bagi diri kita. Karena bener. jika kita mempelajari karya sastra, kita perlombakan, kemudian Iya, kita bisa mencetak buku, itu berarti merupakan jendela dunia bagi masyarakat luar. Kita akan memberikan kebermanfaatan yang baik bener bagi sekali. masyarakat luar, karena di I- sastra itu juga banyak sekali faktor yang bisa membuat kita tenang.
Iya, Jadi Kak, manfaatnya mungkin bisa menenangkan orang-orang di luar sana karena bahasanya yang sangat indah, kemudian penuh dengan betul. makna, kemudian Iya, penuh dengan maja, seperti itu. iya, Makna yang indah, kemudian halus, rapi, itu iya. bisa menenangkan seseorang yang membacanya atau melihatnya. Begitu Mas Aldi. Mantap sekali, apalagi kita mengungkapkan perasaan kita ke orang yang kita cintai begitu ya Kak. Mungkin ya dengan sastra, dengan puisi, biasanya orang-orang kan mengungkapkan perasaan dengan puisi gitu. Emang sih benar sekali dengan Kak Nuraini, emang ini luar biasa ya jawabannya tentang apa itu sastra dan kegunaannya. Gila, temen saya tuh emang nggak ada yang nggak perfect gitu loh. Oke, lanjut aja Kak Nuraini ya. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai ini. Tokoh atau seseorang yang mungkin memotivasi hidup Kakak ataupun menginspirasi jadi apa ya, memberikan contoh hidup yang luar biasa untuk diterapkan di hidup Kak Nuraini gitu. Pastinya tokoh yang kita bicarakan di sini adalah tokoh sastrawan ya, Kak. Langsung aja, Kak, mungkin ada tokoh yang memotivasi hidup Kakak, langsung saja dibicarakan dan mengapa begitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi atas pertanyaannya yang kedua. Jadi Iya, pertanyaannya adalah, siapa tokoh sastrawan Indonesia yang menginspirasi saya? iya, betul. Jujur waktu pertama kali saya mendapatkan mata kuliah sastra itu di semester satu, Mhm. mata kuliahnya adalah sejarah sastra. Wow, Sejarah sastra Indonesia. Di sana benar-benar iya, diceritakan bagaimana sejarah sastra di Indonesia berkembang mulai mhm, dari, lembaga untuk penerbitan buku, iya, kemudian dari penulis-penulis yang benar-benar handal. Nah, waktu saya mempelajarinya, saya memiliki satu sastrawan yang menurut saya iya. benar-benar bisa, apa ya, mengetuk pintu hati saya seperti itu, adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Banyak sekali Anantatur. orang yang sudah mengenal, eee, sastrawan ini, Pramudia Iya, Anantatur. Kenapa benar sekali. saya sangat menginspirasi dan terinspirasi oleh beliau Mhm, dikarenakan novel yang ia tulis itu benar-benar berbobot dan benar-benar menunjukkan keadaan saat itu, karena benar kan Kak. Pramudia Anantatur itu merupakan salah satu sastrawan saat penjajahan kolonial Belanda ya. Pramudia Anantatur itu pernah dipenjara dan diasingkan karena Ya, dia merupakan seorang pembelot. Tetapi walaupun dia merupakan seorang pembelot, karya-karyanya itu sangat baik sekali dan bagus. Bahkan waktu mhm, Pramudia Anantatur itu diasingkan di suatu pulau, ia ya, berhasil, membuat sebuah novel yaitu Bumi Manusia dan Perburuan iya, yang akhirnya, kalau tidak salah mungkin 3 atau 4 tahun ke belakang atau tidak sampai itu difilmkan dan itu benar-benar, best movie sekali benar dan sekali. bestseller novel Iya, seperti itu. Jadi heeh, yang bisa saya petik dari Pramudia Anantatur adalah tidak peduli bagaimana background atau latar belakang kita, tetapi saat kita memiliki tujuan yang baik di suatu mhm, bidang, di sini yaitu ya, bidang novel, maka kita harus tetap melakukan semaksimal mungkin, seperti itu Mas bener, Aldi. iya, iya. Kemudian yang kedua, jika sastrawan yang masa-masa sekarang, saya lebih suka ke Terelai, karena Terelay, ya kita sudah ketahui novel Terelai itu sangat terkenal sekali, ada bener, banyak puluhan iya, novel dan saya sudah membacanya mungkin lebih dari 15 novel Terela. Itu benar-benar luar biasa kan membuat ini. saya terinspirasi Heeh, karena bahasanya dia tuh menceritakan tentang kehidupan sehari-hari iya, bener, yang ia jajarkan juga dengan ada cerita, religinya, kemudian mhm, bagaimana tentang rasa sabar, iya, keyakinan, perjuangan, dan Terela luar saat, biasa, memberikan goresan tintanya di sebuah buku itu sangat indah begitu dan sangat mhm. tersusun dengan rapi. Begitu Mas Aldi. Iya, terima kasih Kak Nur Aini. Jadi di sini ada dua orang yang memotivasi hidup Kakak ya. Yang pertama ada Bapak Pramudia Anantatur dan yang kedua ada Mas Terelai. Emang sih mereka berdua tuh emang tokoh sastrawan yang sangat menginspirasi gitu, apalagi di Indonesia ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Terelai gitu? Novelnya Bumi, Bulan, Matahari, udah komplit semua tuh saling melengkapi gitu. Siapa sih pemuda sekarang yang nggak tahu mereka berdua gitu kan? Oke, langsung saja ke pertanyaan terakhir Kak Nuraini. Lebih bukan ke pertanyaan ya, tapi di sini lebih ke pesan gitu.
pesan Kak Nur Aini kepada penonton podcast hari ini dan seluruh warga Indonesia terutama pecinta sastra gitu. Apa saja Kak? Silahkan boleh. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir yang diberikan Iya, Mas Aldi terakhir. kepada saya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat berbobot. Mm. Jadi begini, pesan saya untuk orang-orang di luar sana yang menyukai sastra atau baru saja mau Iya. menggeluti dunia sastra, Mm-mm. begini. Sastra itu adalah suatu hal yang sangat indah dan sangat Benar bermakna banget. bagi kehidupan karena Ya, di sana terdapat nilai-nilai moral, sosial iya. budaya, Mm-mm. agama, ekonomi, politik, aspek apapun bisa kita temukan di dalam sastra. Benar banget Kak. Nah, saat kita membaca sastra atau melihat sastra secara audiovisual, kita bisa memetik makna kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu bisa sebagai motivator terbesar seseorang untuk tetap bangkit, untuk tetap bisa Mm-mm. menjalani kehidupan yang baik, yang benar, dan tetap semangat Iya, seperti itu. benar. Kemudian begini ya, jika kita telisik lebih dalam, kemudian coba kita melihat ke masa Mm-mm. lalu Iya. bahwasannya sastra di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1907. Itu Lama pertama banget ya. kali Iya. di Balai Pustaka. Balai Pustaka Balai itu merupakan Pustaka. penerbitan novel terbesar walaupun didirikan oleh kolonial Belanda, tapi sampai saat ini sudah Mm-mm. masih sangat eksis karena sudah dialihkan ke pemerintahan Indonesia. Oh. Dengan adanya Balai Pustaka ini, bisa menjadikan suatu wadah bagi penulis-penulis baru untuk bisa terus, Mm-mm. menuliskan karyanya yang baik. Karena, tujuan dari kepenulisan sastra itu banyak ya, selain kita Mm-mm, benar. bisa, eee, melihat atau bisa mengimplementasikan aspek-aspek yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, Ya. kita bisa mengkritik siapapun, kita bisa Ya, mengkritik orang, kita bisa betul. mengkritik pemerintah pula, Hmm. kita juga bisa mengkritik bagaimana cara kehidupan yang baik. Iya, betul Kak. Karena sastra ini bersifat bebas, maka apapun yang kita curahkan itu bisa apapun yang kita pikirkan, bisa langsung tercurahkan ke dalam sebuah sastra. Itu Iya. indahnya sastra, kita bisa mengungkapkan apa saja secara gamblang untuk, Mm-mm. mengemukakan kebenaran yang ada, seperti itu. Betul. Pesan saya ya bagi sastrawan muda yang baru mau memulai, teruslah kalian gali ilmu tentang sastra, Iya. berkarya sebaik Mm-mm. mungkin, kemudian yang paling penting adalah, bawa sastra kalian ke kancah internasional dan membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Mantap Seperti itu sekali. Mas Aldi, terima kasih Iya, atas terima kasih juga pertanyaannya. Kak. Baik, terima kasih sekali buat Kak Nur Aini, banyak sekali ya pesan yang dia berikan untuk kita. Emang ya sastra itu aspek kehidupan kita baik sosial, budaya, ekonomi, teknologi, pertahanan, keamanan, bahkan itu semua aspek yang ada di dunia itu semua tercantum dalam sastra, luar biasa. Dan satu pesan terakhir dari Kak Nur Aini nih, luar biasa ya. Bawalah karya Anda ke kancah internasional. Emang ya, eh, kita tuh nggak ada batasan gitu untuk berkarya. Jadi mulailah sekarang dengan berkarya dan tunjukkan bahwa karya kalian itu bisa mendunia begitu. Terima kasih Kak Nur Aini. Terima kasih Mas Aldi atas ketiga pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Semoga informasi yang saya berikan itu bisa bermanfaat juga ke masyarakat umum, terutama bagi sastrawan muda Indonesia. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Iya, cukup tadi pembicaraan kita dengan narasumber kita Kak Nur Aini dari Universitas Tidar. Dapat disimpulkan bahwa sastra itu luas sekali ya. Dari sastra itu merupakan ekspresi manusia baik secara tulisan atau lisan itu untuk mengungkapkan suatu pemikiran, suatu pendapat, pengalaman hingga keperasaan. Jadi kita sebagai generasi muda saat ini kita mau menyampaikan pemikiran, menyampaikan suatu pendapat itu bisa disampaikan secara bentuk sastra gitu loh. Oke, sampai di sini saja pembicaraan kita mengenai sastra di Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya Aldi Adinsana di Bincang-Bincang Sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.